Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera berkah dalamnya. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini bekerja di kebun anggur. Dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Nah, saudara-saudari mohon dibantu ini ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, saudara-saudari, hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya, jadi ini konteksnya adalah kerajaan surga. Ya, maka kita tahu kalau ini soal kerajaan surga itu orang bisa memasuki kerajaan surga bukan karena jasa-jasanya, bukan karena kekuatannya, ya, tetapi ini kerajaan surga milik Tuhan, ya. Tuhanlah yang akan menentukan siapa yang layak untuk memasuki kerajaan surga itu. Nah, pekerja-pekerja seperti apa itu? Nah, mereka harus bekerja di kebun anggurnya. Lalu disepakati di sini upahnya sedinar sehari. Nanti dibaca sendiri ya Injilnya secara lengkap ya. Nah, ada kesepakatan mengenai upah sedinar sehari. Dan ini memang upah yang layak ya, upah yang umum pada masa itu untuk para pekerja buruh harian itu mendapatkan upah yang pantas sehari 1 dinar. Nah, yang menjadi masalah ini ya, pukul 9 pagi orang ada yang menganggur, ya, disebut menganggur, ditolong. Lalu bekerja di kebun anggur itu. Ya, jadi ini kan menganggur, ya. Orang tidak bekerja. Katanya, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi sebelum pukul 9 rupa-rupanya sudah ada ya toh. Terus ditambah lagi ini ya, disebut apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kiranya apa yang pantas? Ya itu tadi, upah sedinar sehari itu upah yang layak untuk pekerja buruh dan upahnya sehari sejumlah itu. Pukul 12 itu lagi, dan pukul 3 petang sama seperti itu. Mereka disuruh bekerja ini ya di kebun anggur. Jelas ya bahwa merekanya akan bekerja untuk hari itu lebih pendek waktunya. Yang mulai pukul 3 petang juga lebih pendek waktunya. Pukul 5 ternyata masih mencari orang. Dan konteksnya sama, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ya disebut sepanjang hari karena dari pagi sampai jam 5 petang ya. Dan orang ini ditolong karena tidak ada orang yang mengupah kami ya. Lalu sama seperti yang bekerja sebelumnya, pergi jugalah ke kebun anggurku. Jelas sekali ya kalau ini. Nah, sekarang saat hari sudah malam ya, ini dikumpulkan ini mulai pembayaran itu.
pekerja-pekerja itu dipanggil, lalu bayarkan upah mereka, mulai yang masuk terakhir. Jadi ternyata yang dibayar lebih dahulu malah yang terakhir. Jadi terakhir ini malah menjadi terdahulu. Dibayar berapa? Ya tadi kesepakatannya itu 1 dinar. Yang jam 5 dibayar 1 dinar, ya kan? Yang jam 3 dibayar 1 dinar. Ya jam 5 jam 3 mendapat segitu, mereka senang ya. Karena meskipun yang jam 3 ini lumayan lebih panjang ya, tetapi itu sudah rahmat yang besar itu, karena dia hanya bekerja 3 jam dapat sejumlah itu. Nanti juga yang bekerja dari pukul 12 1 dinar ya. Nah, yang pukul 9 juga 1 dinar. Lalu menjadi masalah ini ya, bersungut-sungut. Nah, ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Ya boleh dikatakan ya, orang-orang ini bersungut-sungut karena apa? Ya mereka memikirkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri ya, bukan sesuai dengan perjanjiannya itu. Kalau sesuai dengan perjanjian ya bolehlah ya mereka bersungut-sungut seperti inilah. Ini sudah jelas kok perjanjiannya itu, sudah pasti upahnya itu layak sehari sedinar ya. Katanya mereka yang masuk terakhir ini cuma bekerja 1 jam, engkau samakan dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas terik matahari ya. Jadi orang ini bersungut-sungut lalu merasa sakit hati ya. Mereka merasa bekerja lebih lama kok disamakan dengan yang hanya 1 jam. Jadi mereka ini bersungut-sungut ingin menunjukkan jasanya kepada tuan itu, menyamakan kami yang seharian suntuk. Wah, pamer ini, saya sehari suntuk loh, bekerja berat loh, wah, menanggung panas loh, menanggung terik matahari. Nah, ini kan sebenarnya pamer kepada si tuan ya, tetapi dia lupa, tadi sudah sepakat sehari sedinar kok. Tetapi tuan itu menjawab, loh, aku kan tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah ini sebenarnya sudah sesuai dengan perjanjian, ini sudah adil. Kamu minta segitu ya sudah diberi segitu, sejak awal juga sudah oke, sudah mau. Nah ini sekarang kok bersungut-sungut ya. Ambillah bagianmu dan pergilah. Nah itu kata tuannya, sudahlah ambil bagianmu, itu sudah keadilan. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Jadi boleh dikatakan tuan ini berbaik hati kepada orang-orang yang datang kemudian itu. Dan sebenarnya kepada orang-orang yang datang lebih dahulu itu pun ya berbaik hati. Kenapa? Dia memberi pekerjaan kok. Dia memberi penghidupan. Ya, tetapi orang-orang itu merasa bahwa loh, harusnya jatah saya ini lebih besar. Nah itu yang menjadi masalah, itu pikiran mereka ya, bersungut-sungut. Nah, tidak sesuai dengan pikiran mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya kalau keinginan manusia itu mesti akan selalu yang menyenangkan, yang gede-gede untuk dirinya sendiri. Kalau perlu orang lain jangan sampai dapat sama dengan saya. Nah itu yang menjadi permasalahan.
tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Ya, jadi si tuan itu dengan sangat jelas, ya bebas toh, saya mau apa, wong ini milikku sendiri kok. Ya. Ya, tapi kan orang tadi merasa tidak puas, ya. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, lalu ditanya, ini apa ada persoalan iri, ya? Maka tidak heran, ya, mereka tadi lalu menunjukkan kehebatannya. Aku bekerja seharian, aku bekerja panas terik, kena sinar matahari. Ini sombong ini, ya. Ini mau menunjukkan kehebatannya. Permasalahannya ternyata mereka ini sebenarnya hanya iri hati. Masa Tuhan murah hati, Tuhan itu murah hati, kok orang lain iri? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, itulah ya yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan kehebatannya, ya. Aku sudah bekerja keras, aku sudah menanggung terik matahari, aku sudah mengalami perjuangan seperti ini. Itu sebenarnya intinya kesombongan manusia ketika dia menunjukkan kehebatannya, pamer, cuma hebat seperti itu, pamer. Aku sudah kerja seharian. Nah, selain pamer juga permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan kita adalah iri hati, ya, iri hati. Orang lain mendapat berkat kok kita iri, ya terserah toh yang memberi berkat. Ya kalau kita ingin mendapatkan berkat, ya memohon, ya berjuang. Ya. Yang paling utama adalah memohon supaya si pemberi berkat itu menganugerahkan lebih banyak, supaya yang memberi berkat itu menganugerahkan kemurahan hati yang lebih kepada kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk merenungkan, belajar dari kitab suci ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Salam sejahtera. Mohon dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel, bagikan kepada teman-teman dan like. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.